Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi ini saya akan menyampaikan firman dengan judul kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa minggu yang lalu di Mojokerto, sebuah kota di Jawa Timur, ada sebuah peristiwa yang tragis. Seorang polisi wanita yang memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil, sangat emosi, kemudian menyiram bensin kepada suaminya yang juga adalah seorang polisi. Lalu dia mencoba menakut-nakuti dengan menyalakan api. Tapi entah bagaimana benar-benar terbakar. Sehingga akhirnya suaminya meninggal karena luka bakar lebih kurang 90% menghancurkan seluruh tubuhnya. Saudara-saudara, istrinya juga stres, trauma, karena dia berpikir dia hanya menakut-nakuti, ternyata kejadiannya seperti itu. Dan alasan yang dikemukakan adalah karena istri itu sangat geram akibat gajinya dipakai untuk judi online. Dan tidak bisa digunakan untuk membiayai 3 orang anaknya yang masih kecil. Saudara-saudara, tetapi penyesalan terlambat karena wanita ini kemudian selain trauma, dia terancam hukuman 15 tahun penjara. Ini salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Apa yang dimaksudkan dengan kekerasan rumah tangga? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan dalam 4 segi ini. Yang pertama secara fisik, ini yang paling mudah dilihat. Misalnya menendang, memukul, mendorong ke tembok, melempar benda, mungkin piring, garpu, apapun ke arah pasangan, mencekik hingga melukai. Yang kedua adalah penderitaan secara seksual. Diperlakukan tidak senonoh di dalam pernikahan. Misalnya suaminya suka nonton blue film lalu memaksakan gaya-gaya yang aneh kepada istrinya, pada istrinya sangat tidak menyukainya sehingga terjadi perkosaan di dalam pernikahan kepada istrinya sendiri. Lalu secara psikologis, saudara mungkin ada orang-orang yang tidak menendang, tidak menampar, tetapi kata-katanya itu menyakitkan, meremehkan, melecehkan. Dasar bodoh, tolo, bahasa kebun binatang keluar. Bahkan yang dijelek-jelekan bukan cuma pribadinya, orang tuanya pun dibawa-bawa. Dan itu sangat menyakitkan. Yang keempat adalah penelantaran rumah tangga. Misalnya suaminya memang bekerja punya uang, tapi dia foya-foya di luar, dia mabuk-mabukan, dia judi, bahkan mungkin dia punya wanita idaman lain. Sehingga uang itu sebagian besar dihabiskan bukan untuk keluarga. Sampai akhirnya keluarganya telantar karena uangnya sangat sedikit untuk membiayai makanan, kehidupan sehari-hari saja susah. Untuk bayar uang sekolah tidak ada. Alkitab berkata orang yang tidak memeliharakan rumah tangganya dia murtad. Lebih buruk dari orang tidak beriman. Saudara-saudara, inilah KDRT, penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh seseorang kepada anggota keluarga yang lain, terutama dari suami kepada istri dan juga kepada anak-anak. Dalam KDRT ini termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tertentu. Awas ya, saya bunuh kamu, saya matiin kamu. Nah, walaupun tidak dipraktekkan, tidak dilakukan, tapi itu merupakan kekerasan. Ingat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis, secara kejiwaan. Pemaksaan atau perampasan barang atau hak seseorang dalam keluarga tersebut. KDRT ini adalah sesuatu yang bisa berakibat buruk. Apa saja akibat buruknya? Kematian, seperti contoh dari peristiwa di Mojokerto yang saya sebutkan tadi. Cacat fisik,
ada orang dibenturkan ke tembok, ada orang ditendang sampai akhirnya cacat, kakinya tidak bisa berfungsi dengan baik misalnya. Dan terutama masalah psikologis yang ada. Orang yang diperlakukan dalam kekerasan itu seringkali punya keinginan bunuh diri karena merasa tidak berguna, trauma. Sampai ada orang kalau nonton TV yang ada kekerasannya, kejar-kejaran, saling pukul dan sebagainya. Aduh, dia sangat tidak suka. Kenapa? Dia sudah nonton aslinya di dalam keluarga tersebut. Rasa diri tidak berharga, nggak ada gunanya. Karena kata-kata, kamu bodoh, kamu tolol, aku nyesel kawin sama kamu bawa sial dalam keluarga. Dan itu menyebabkan tuduhan-tuduhan yang pertama tentu ditolak. Tapi lama-lama karena diucapkan setiap kali, kebohongan yang diucapkan terus-menerus tanpa diklarifikasi, itu diterima sebagai kebenaran. Oh, mungkin saya yang bikin sial keluarga ini. Menurut Komnas Perempuan di Indonesia, ada ratusan ribu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Yang tidak dilaporkan pasti jauh lebih banyak. Karena fenomena pelaporan ini bagikan gunung es, padahal di dasar lautnya sangat besar kasus-kasus yang seperti ini. Dan 70% di antara orang yang mengalami KDRT adalah wanita. Lalu selebihnya adalah anak-anak. Memang ada kasus-kasus di mana wanita melakukan kekerasan kepada suaminya. Ada pria dibully oleh istrinya, walaupun tidak sebanyak istri yang dibully oleh suaminya. Ya mungkin istrinya badannya lebih besar, jago karate, suaminya cuma bisa main karambol, digebukin sama istrinya, saudara. Atau misalnya karena dia jago karate, punya sabuk hitam, jadi istrinya itu ban hitam, suaminya cuma bisa jual beli ban bekas, duit kagak punya, digebuk lagi sama istrinya. Satu kali ada pertengkaran suami istri, saudara. Lalu ketika suaminya ke kantor, temen lakinya ngomong gini, gua denger lu kemarin berantem lagi sama bini lu. Iya, kok denger aja. Kali ini siapa yang menang? Kamu apa dia? Rupanya sudah sering berantem jadi dipakai guyonan malah saudara. Oh, kali ini istri saya sampai merangkak-rangkak mendekati saya. Wih, hebat juga kamu. Dia sampai ini merunduk mendekati kamu. Iya, minta ampun, minta maaf atau gimana? Enggak, dia cuma ngomong, kalau jantan jangan sembunyi di bawah kolong ranjang. Ayo keluar, hadapi aku, katanya. Waduh, rupanya istrinya gladiator, saudara sekalian. Bahaya juga punya istri model begini. Maleakhi 2 ayat 16 berkata, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ayat ini bicara tentang Allah tidak menyukai perceraian. Orang yang menceraikan pasangannya adalah orang yang melakukan kekerasan. Perlakuanmu itu kejam, kata Tuhan, kepada orang yang menceraikan pasangannya. Tetapi secara implisit Tuhan juga tidak ingin pernikahannya utuh, tidak cerai, tapi kekerasan, violence, domestic violence dilakukan di dalam keluarga. Karena Tuhan ingin keluarga itu hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam damai sejahtera. Selanjutnya kita lihat apa sih penyebab KDRT terjadi. Yang pertama, ada faktor eksternal, artinya sesuatu yang terjadi di luar kita. Misalnya kesibukan kerja, saudara. Orang kalau terlalu sibuk, capek, energinya sudah terkuras di luar rumah, pulang ke rumah itu udah gak mau ngomong sama pasangannya, sama keluarganya. Hanya maunya tidur, istirahat, atau mungkin main HP gitu saudara. Dan biasanya kalau badan terlalu capek, gampang emosional. Kalau sudah emosional, tidak lagi rasional. Maka terjadilah keributan yang kadang-kadang berujung pada kekerasan. Atau perselingkuhan.
cinta yang seharusnya dinyatakan kepada istri karena sudah ada orang lain yang menjadi sasaran dari cintanya, maka kepada pasangannya hanya ada kemarahan, hanya ada kekasaran, dan ini menimbulkan retaknya hubungan satu dengan yang lain. Salah satu masalah yang berat yang seringkali juga terjadi dalam keluarga adalah kesulitan ekonomi. Lebih kurang 50% kasus perceraian yang terjadi karena ada hutang di keluarga itu yang tidak bisa dilunasi kepada pihak lain. Akibatnya stres, berantem, bertengkar, ribut, kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Hari-hari ini saudara, salah satu penyebab kesulitan ekonomi adalah karena judi online. Presiden baru membentuk satgas khusus untuk memberantas judi online ini. Tapi tidak mudah, karena itu mengakar sampai lapisan masyarakat yang paling bawah. Saya membaca laporan bahwa kebanyakan orang yang main judi online, masangnya itu di bawah 100.000 rupiah. Jadi ini masyarakat bawah. Tapi pesertanya lebih dari 3 juta orang, saudara. Dan saudara tahu berapa uang yang tersedot gara-gara kasus judi online di Indonesia? Tiap hari 320 miliar rupiah. Jadi orang di kampung-kampung itu hanya punya, kalau punya uang dikit, hanya dipakai 2 hal. Beli rokok sama main judi online. Dan celakanya saudara sekalian, kebanyakan uang yang masuk ke judi online ini bukan masuk ke Indonesia, tersebar ke 20 negara. Ada yang ke Filipina, ada yang ke Kamboja dan sebagainya. Karena di negara itu judi online itu legal. Jadi orang Indonesia banyak yang pergi ke Filipina misalnya. Saya baru dari Manila 2 bulan yang lalu. Dan mereka kerja di sana sebagai tenaga kerja yang legal. Namun ketika mereka diterbangkan ke sana, pasportnya ditahan oleh yang memberi pekerjaan dan harus melunasi biaya penerbangan pergi pulang dan sebagainya dengan membayar kerja selama sekian tahun. Sehingga mereka tidak bisa pulang, saudara-saudara. Jadi istilahnya disandera begitu untuk melakukan pekerjaan ini. Makanya kalau ini tidak diberantas, Indonesia kondisi ekonomi kan sedang tidak baik-baik saja. Serbuan pakaian-pakaian yang murah, kain tekstil yang murah dari China itu sangat banyak sehingga nggak ada pengusaha tekstil yang bisa bertahan kalau ini dibiarkan terjadi. Karena ongkos produksi, bahan dan sebagainya di Indonesia bisa hingga 4 kali lipat daripada yang didatangkan dari China, saudara-saudara. Lalu dengan uang yang sangat terbatas dipakai judi online yang akhirnya merusak keluarga yang ada. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Pinjaman online juga sama. Orang dulu kalau mau ngutang kan malu-malu datang ke temennya, ke tetangganya. Udah minjem, malu, nggak dikasih lagi saudara. Dimaki-maki lagi. Kalau sekarang orang pinjemnya itu lewat handphone. Pinjaman online. Lebih gampang. Cuma ngetik-ngetik keluar tuh pinjamannya. Tapi bunganya itu harus dibayar setiap bulan, setiap waktu. Dan kalau tidak, maka akibatnya seluruh kontak number yang ada di HP kita itu biasanya dimiliki oleh yang memberikan pinjaman. Dan kalau saudara nggak bayar, itu dikejar-kejar, dimaki-maki dengan kata-kata kasar, kebun binatang dan sebagainya. Dan disebarkan ke seluruh kontak number kita. Dan itu akan menghancurkan harga diri kita. Saudara, ada orang sampai bunuh diri gara-gara nggak bisa melunasi pinjol. Padahal pinjamnya juga nggak seberapa, tetapi efeknya itu sangat buruk, sangat luar biasa. Nah, hal-hal semacam inilah yang menyebabkan keluarga menjadi pecah. Biasanya kalau orang udah emosi, tidak rasional, solusi nggak ada, kekerasan yang dia lakukan. Yang kedua adalah faktor internal. Ada orang-orang yang mudah sekali emosi, kasar, saudara-saudara. Dan kemudian mengucapkan sesuatu yang tidak pada tempatnya yang menimbulkan perbantahan satu dengan yang lain. Ada seorang
bapak yang marah sama anaknya. Karena biasa bapak ini marah, saudara. Apa-apa marah, apa-apa marah. Anaknya pulang dari sekolah, dilihat nilai rapotnya atau nilai ulangannya jelek. Dasar bego kamu. Anaknya kaget, saudara. Papa, saya memang nilainya jelek. Tapi papa kan majelis di gereja. Bego kan kata-kata kasar. Masa papa ngomong begitu sama anak sendiri? Papanya kaget. Anaknya menegur dia, saudara. Lalu dia puter otak. Dia cari akal. Nak, kamu tahu nggak? Bego itu bukan kata-kata kasar. Tapi singkatan BEGO, bangkitlah engkau, gunakan otakmu katanya. Saudara-saudara ini orang ngeles saja. Tapi ada juga seorang bapak yang marahin anaknya karena nilai jelek. Kamu ini bikin malu ya. Dari kecil digedein, udah gede nggak bisa dikecilin. Masa nilai jelek terus? Awas ya, sekali lagi kamu nilai jelek, jangan panggil aku papa. Ngerti? Ya maaf pak, maaf. Berapa hari kemudian ulangan. Gimana? Nilai kamu bagus atau jelek? Jelek bro. Loh, kobra bro, kurang ajar. Loh katanya kalau jelek gak boleh ngomong papa. Ya udah ngomong bro aja. Nah saudara-saudara, kadang-kadang ada bapak yang emosional, kasar sehingga akibatnya hal-hal buruk yang bisa terjadi. Dan biasanya itu terjadi karena hidup yang tidak takut akan Tuhan. Tidak menghormati Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan. Ada juga wanita-wanita yang punya kebiasaan buruk sehingga KDRT itu terjadi. Suka nantang saudara-saudara. Sok, nyabok, sok, cabok. Gitu. Dia kasih pipinya. Kesel suaminya dicabok, benar saudara sekalian. Wah ribut dan sebagainya. Gara-gara apa? Ibu-ibu jangan suka nantangin. Emang cuma kamu yang bisa begitu? Saya juga bisa. Waduh saudara. Suami diktator, istri gladiator ya cocok. Pecah itu keluarga. Makanya kalau satu marah, yang lain sabar. Kalau satu teriak, jangan yang lain teriak. Bikin aturan, jangan teriak bareng-bareng. Kecuali kalau rumah sedang terbakar. Itu cerita lain saudara-saudara. Nah kadang-kadang kalau sudah ada yang sampai dilakukan kekerasan, istrinya juga nggak bisa apa-apa, kemudian dia berusaha menutupi kondisi keluarga di mana kekerasan itu sudah terjadi. Makanya akan berlangsung terus. Dan suami yang kadang sudah melakukan sekali tindakan kekerasan akan terpancing, lebih mudah melakukan tindakan kekerasan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan istri yang berusaha menutupi biasanya berdalih begini, ya saya berdoa mudah-mudahan dia berubah. Oh ini salib dalam hidup saya. Itu bukan salib saudara. Kalau saudara hidup benar lalu kemudian karena Injil Kristus engkau diperlakukan tidak baik. Maka mungkin itu adalah salib yang kita harus tanggung sebagai pengikut Kristus. Iblis berusaha menyerang anak-anak Tuhan karena dia tidak mungkin mengalahkan Kristus. Saudara tahu, iblis itu hanya menyerang Yesus. Iblis gak menyerang pemimpin-pemimpin agama yang lain. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Yesuslah yang meremukkan kepala ular dan bukan pemimpin agama yang lain. Makanya karena dia gak bisa mengalahkan Kristus yang adalah kepala gereja, dia berusaha menyerang anak-anaknya, yaitu kita. Kita hidup benar, hidup saleh, dipersekusi, ibadah di keluarga, dibubarin. Itu salib yang harus kita tanggung. Tapi kalau KDRT adalah kejahatan yang harus dihentikan dalam keluarga. Bagaimana pandangan Alkitab tentang KDRT? Kolose 3 ayat 19 berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami gak boleh kasar dalam perbuatan, dalam perkataan. Maka suami harus mengendalikan diri. Buah roh yang ke-9 adalah tahan nafsu. Pengendalian diri. Jangan mudah melampiaskan amarah. Dan saya percaya kuncinya untuk berubah adalah pertobatan dan kelahiran baru. Kalau orang tidak sungguh-sungguh bertobat dan tidak lahir baru, dia tidak menjadi manusia baru di dalam Kristus. 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris
dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara-saudara, walaupun saudara udah doa berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi Tuhan gak jawab doa, jangan nyalain Tuhan. Beresin dulu relasi di dalam keluarga. Ini tiap hari ribut terus, mau doa dikabulkan oleh Tuhan. Alkitab berkata doamu akan terhalang. Apalagi udah ribut kagak pernah doa. Waduh, ini lebih repot lagi saudara sekalian. Makanya kita ini harus berusaha untuk menjalin keharmonisan di dalam keluarga. Alkitab berkata, siapa yang hidup dengan rukun, berkat kehidupan Tuhan akan berikan di dalam keluarga kita. Jadi bukannya Tuhan yang tidak mau memberkati kita, tetapi karena kita selalu ribut dengan anak ribut, dengan orang tua ribut, dengan pasangan ribut, dengan adik kakak ribut, doamu akan terhalang. Karena kita udah jelas ngomong itu. Makanya kita harus belajar mencari perdamaian. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, saudara. Karena di dunia ini kan ada 3 prinsip hidup. Prinsip hidup iblis, manusia, dan Tuhan. Kalau iblis adalah balaslah yang baik dengan yang jahat. Ada orang baik sama saudara, saudara jahatin dia, setan itu namanya. Tapi yang kedua, balas yang baik dengan baik, balas jahat dengan jahat. Kamu kok baik sama dia? Oh dia juga baik sama saya. Kok sama orang itu kamu jahat? Oh dia juga jahatin saya. Ini manusia. Take and give. Tapi yang ketiga, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, kalau suami mengusahakan perdamaian, membalas hal yang buruk dengan yang jahat, begitu juga istri, maka keluarga akan rukun. Karena perubahan tidak dimulai dari orang lain, perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Saudara dengar gak bulan lalu, orang-orang dari Korea Utara menerbangkan balon-balon gas ke perbatasan Korea Selatan. Isinya apa? Kotoran, saudara-saudara. Ini menghina benar. Tapi orang-orang Korea Selatan kemudian balas. Dia terbangkan balon gas dan dia terbangkan ke arah Korea Utara. Apa yang mereka isi? Isinya USB, isinya drakor, drama Korea. Sama lagu-lagu K-pop, saudara-saudara. Karena kalau di sana nonton drakor atau nyanyi K-pop kan dihukum mati sama Kim Jong-un. Jadi ini lempar kotoran dibalas sama lempar drakor. Saya tidak dengar lagi penerbangan balon itu berlanjut, saudara. Jadi berhenti. Ini pernah terjadi juga antara Berlin Barat dan Berlin Timur. Jerman Barat dan Jerman Timur. Orang dari timur itu suka lemparin sampah. Karena ada tembok Berlin yang memisahkan. Dan kalau orang lempar ke atas ya masih bisa melampaui temboknya. Dilempari sampah, saudara. Orang Jerman Barat kesel juga. Tapi akhirnya mereka cari akal dan sepakat. Waktu mereka dilempari sampah. Dibalas lempar apa? Lempar makanan, lempar pakaian, lempar barang-barang bagus ke arah Jerman Timur. Dan mereka tulis dalam kertas tulisan begini. Anda memberi apa yang Anda punya. Kami memberi apa yang kami punya. Yang kamu punya cuma sampah kan? Yang kami punya makanan, pakaian, hal-hal yang bagus. Yang kamu punya apa? Kotoran, makanya dilempar ke sini. Yang kami punya apa? Drakor sama K-pop. Saudara-saudara, orang kalau membalas yang jahat dengan yang jahat, pertengkaran makin hebat. Tapi balas yang jahat dengan yang baik. Makanya Yesus berkata, siapa tampar pipi kanan, kasih kepadanya pipi kirimu. Saudara tahu, kalau saya berdiri di sini lalu ada orang di depan saya tampar. Kenanya pipi kanan atau pipi kiri? Saya berdiri, ini orang di depan saya tampar. Kena pipi kiri dia atau kanan dia? Kiri kan? Kenapa Yesus bilang siapa tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Kemungkinannya 2, orangnya kidal saudara. Jadi tamparnya begini kan kena pipi kanan. Tapi kemungkinan tidak demikian. Dia pukul dengan bukan telapak tangan tapi punggung tangan. Dan ini penghinaan yang lebih saudara. Dan sakitnya kan lebih keras tuh. Bah! Yesus bilang, kasih pipi kiri. Artinya jangan balas yang jahat dengan yang jahat lagi. Balas yang jahat dengan hal yang baik. Nah Alkitab tadi berkata, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah.
Pria itu pada umumnya lebih kuat. Walaupun beberapa bapak-bapak bilang, enggak, istri saya lebih kuat dari saya. Saya udah pernah lomba, jalan di mall. Oh, istri saya dari terbit matahari sampai tenggelamnya. 3 kantong kresek di tangan kiri, 5 kantong kresek di tangan kanan. Berjalan tidak lemah, berlari tidak lelah. Karena ada kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Tapi mungkin ceritanya agak lain, saudara sekalian. Pada umumnya pria lebih kuat. Makanya sebagai istri yang lebih lemah, para pria harus menghormati pasangannya sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Dan kekerasan di dalam rumah tangga juga akan merugikan anak, saudara-saudara. Anak bisa menjadi stres, takut, prestasinya turun. Bayangkan mereka lagi belajar di rumah, di luar kamar terjadi. Mana bisa konsentrasi, nilainya jelek. Masalah sosial seringkali terjadi, anak menjadi pasif. Sionan, gak berani komunikasi dengan orang, takut, minder, nilai jelek. Atau sebaliknya, agresif. Malah anak jadi jahat, saudara. Suka malakin orang, minta uang sama orang, ngajago di sekolah, di lingkungannya. Karena apa? Efek negatif dari kekerasan dalam rumah tangga. Saya percaya bahwa KDRT harus dihentikan. Terutama di dalam keluarga Kristen. Kalau udah jadi Kristen, lagi marah, nggak boleh tuh kata-kata kebun binatang, babi, monyet, anjing keluar dari mulut kita. Kan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau masih seperti itu, berarti kita tidak hidup di dalam pertobatan yang murni. Kekerasan dalam rumah tangga harus dihentikan. Apalagi di Indonesia sekarang sudah ada undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga. Orang yang melakukan kekerasan bisa dipenjara sekian tahun dan didenda sekian puluh juta rupiah kalau dilaporkan dan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Nah, saudara-saudara, apa yang akan lalu bagaimana kalau kekerasan itu terjadi pranikah sebelum nikah? Saya mau bilang gini ya, kalau saudara punya anak yang kemudian belum nikah saja, itu pasangannya tempeleng atau melakukan kekerasan. Saudara pikir baik-baik. Bila mengalami ke KDRT pranikah, sebaiknya ditunda. Aduh, tapi keluarga udah tahu semuanya. Udah lamaran, mending ditunda, saudara-saudara. Kaki babi udah dikasih, nggak apa-apa. Kaki babi yang lain masih banyak tuh. Kalau mau dikasih juga. Aduh, ini undangan udah disebarkan. Gimana? Aduh, malu nih. Semua udah di booking, mendingan rugi puluhan atau ratusan juta rupiah daripada anakmu, keluargamu masuk ke dalam neraka di bumi ini, saudara-saudara. Karena kalau orang sudah melakukan hal itu sebelum menikah aja udah berani, apalagi setelah menikah. Pikir baik-baik tentang hal itu. Dan laki-laki mah bukan cuma satu, saudara-saudara. Nah, tetapi seringkali KDRT itu terjadi bukan pranikah, pasca nikah. Setelah menikah dilakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana mengatasinya? Istri harus tegas berkata, saya nggak mau dibentak, saya nggak mau dipukul. Sehingga akhirnya suaminya juga sadar akan hal itu. Jika hal itu tidak bisa, malah pemukulan itu terjadi beberapa kali, saya sarankan minta tolong orang lain. Karena saudara tidak bisa selesaikan berdua. Minta tolong orang lain. Siapa itu? Rohaniwan. Bisa ngomong sama pendeta, tim gembala, atau setidaknya ketua kelompok sel. Supaya saudara bisa mendapatkan jalan keluar. Saya bukan tipe pendeta yang ketika ada kekerasan dalam rumah tangga berkata, ibu berdoa saja. Mungkin ini ujian dari Tuhan. Teguhkan hatimu. Ibu ingat? Waktu Stefanus dirajam batu sampai mati. Dia tidak lihat batu itu. Dia lihat Yesus berdiri di sebelah tahta Allah. Jadi waktu suami pukul, lihat kemuliaan Allah meliputi kita. Saya bukan pendeta model begitu, saudara. Saya mau bilang KDRT harus dihentikan. Bagaimana menghentikannya? Kalau tidak bisa dirundingkan berdua, minta tolong pihak ketiga.
rohaniwan misalnya, yang memberikan solusi kepada saudara. Masih juga belum, udah dinasehati kedua belah pihak, masih nggak nurut. Kasih tahu keluarga istri. Terutama ya, kalau misalnya orang tua udah lanjut, ya udahlah. Nggak harus tahu, mungkin dia juga jadi malah sakit dan sebagainya. Tapi kalau punya adik ponakan dan sebagainya, terutama yang badannya gede-gede, yang makannya banyak, saudara-saudara, yang badan tegap, kumis melintang kayak gagang telepon, ajak ke rumah, kasih tahu. Kalau bisa jangan sendiri, 2-3 orang tuh, ya datang. Kalau perlu gebrak meja, beraninya jangan sama perempuan ya, awas ya sekali lagi. Saya dengar kakak saya kamu pukul, kamu berhadapan dengan saya, ngerti nggak? Wah, pokoknya saudara supaya efek jerak ya. Ngomongnya gimana, saudara lebih pinter lah. Jadi saya rasa sebagai pendeta saya tidak usah ajarin ini. Tapi maksud saya kasih tahu supaya ada orang dalam keluarga yang ngerti masalah ini. Sehingga hal itu harus dihentikan. Masih juga ngelawan, masih dilakukan KDRT. Laporkan pihak berwajib. Ditangkap loh saudara. Ditahan. Bisa dipenjara, bisa setahun, 2 tahun dan sebagainya. Bisa didenda puluhan juta. Aduh kasihan dia. Daripada kalau enggak masalahnya enggak berhenti. Dan kalau sampai di penjara, istrinya jangan bilang, haleluya, jalan Tuhan. Lalu luak-liuk, siapa ya yang saya bisa kawinin lagi? Ini dosa ini saudara sekalian. Karena dalam penjara pun tidak boleh istrinya itu menceraikan suaminya. Yang kita harapkan adalah pertobatan. Nah bagaimana bila mengancam nyawa? Jawabannya bukan cerai, jawabannya adalah pisah untuk sementara waktu. Pisah rumah. Kenapa pisah rumah untuk sementara waktu? Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Udah tahu ada malapetaka, ada bahaya. Dia nggak sembunyi, jalan terus. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah akhirnya celaka. Orang yang bijaksana ketika dia melihat bahaya, dia akan menyingkir. Dia tidak akan mendekatkan diri pada bahaya. Pisah sekian waktu. Dan waktu pisah, kedua-duanya harus dikonseling. Kedua-duanya harus dilayani. Kalau cuma pisah nggak ada pelayanan kepada mereka karena nggak mau dan sebagainya mengeraskan hati ya percuma. Kedua-duanya harus dikonseling supaya kedua-duanya bertobat. Karena mungkin kekerasan itu dilakukan oleh suami kepada istrinya. Yaitu karena istri suka nantang-nantang itu misalnya. Atau karena masalah yang lain. Dan mudah-mudahan setelah sekian minggu atau 1 bulan pisah rumah. Maka timbul penyesalan di dalam hati masing-masing. Ada rasa rindu dan ingin kembali rujuk kembali ke rumah tersebut. Kalau misalnya keluarga agak cemas, jangan-jangan kalau balik ke rumah nanti dipukul lagi oleh suaminya. Ya mungkin untuk beberapa waktu, beberapa minggu, si wanita itu ajak siapa? Saudaranya yang laki, adik lakinya begitu. Untuk tinggal bersama dengan mereka. Untuk menjaga situasi supaya lebih kondusif. Tapi kalau sudah oke, ya udah kembali pada kehidupan yang normal. Atau kalau nggak bisa tinggal di sana, setiap hari kunjungi, setiap hari tanya bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya sampai pemulihan itu terjadi. Walaupun saya harus katakan ini bukan hal yang gampang, sulit untuk dilakukan. Tetapi kita harapkan jangan dikit-dikit cerai begitu saudara. Yang dilakukan paling banter pisah. Tapi kita mengupayakan pemulihan, rujuk kembali. Itu yang penting. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mencegah KDRT? Itu yang paling penting. Yang pertama, mesti ada komunikasi yang santun antara suami istri. Saling percaya satu dengan yang lain. Efesus 4 ayat 29-32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Upayakan komunikasi yang santun, tidak maki-maki, tidak marah-marah. Suami istri bisa ngobrol dengan baik. Jangan kalau lagi ngobrol kayak orang marah-marah, nada tinggi terus saudara. Belajar saling percaya, segala kekerasan termasuk KDRT disingkirkan. Ramah, penuh kasih mesra, penuh pengampunan. Yang kedua, ada penghargaan kepada suami sebagai kepala keluarga. Layani dengan kasih sayang. Istri-istri jangan suka menghina. Gara-gara terhina, suami kadang-kadang melakukan kekerasan. Mas usaha dong, lihat tuh tetangga kita mobilnya baru, kamu motor butut aja. Berapa kali aku dibonceng sama kamu, mogok bikin malu aja. Aduh, itu menggores hati suami. Pap, kamu itu waktu kita nikah ganteng, sekarang gentong badan kamu. Oh, itu menghina saudara-saudara. Makanya kita ini harus belajar menghargai suami. Ada enggak istri yang lebih pintar dari suaminya? Banyak saudara-saudara. Aduh, suami kadang-kadang udah bodoh, keras kepala lagi. Tapi tetap suami adalah kepala keluarga. Saudara kasih usulan. Pap, gimana kalau begini? Ini bagus loh. Jangan-jangan yang ini. Udah begini aja. Setuju ya? Setuju ya? Ya udah, gitu. Biasanya suami kalau nggak mau repot, ya udahlah, kamu yang urus. Nah, tapi tetap mesti ada persetujuan daripada suami. Hargai suami. Izinkan dia membuat keputusan walaupun kita yang memberikan masukan-masukan yang baik, yang positif kepada dia. Jangan menghina. Tahu miskin gini mah saya nggak mau kawin sama kamu. Suaminya bilang, loh saya kan dari dulu juga nggak punya apa-apa dan aku udah ngomong sama kamu lagi kita pacaran. Ngomong apa? Sayang. Engkaulah satu-satunya hartaku yang paling berharga. Itu kan artinya aku gak punya apa-apa. Kamu malah ngomongnya apa? So sweet. Makan tuh so sweet. Kan aku udah jujur sama kamu. Kamunya aja kagak ngerti. Istri bilang, ini berapa hari ke depan ini ada liburan. Ayo kita jalan-jalan. Jalan-jalan ke Puncak, ke Lembang. Ayo. Suami bilang gini karena gak punya duit. Kamu tahu gak ada pepatah. Kalau jodoh tidak lari kemana. Kalau jodoh gak usah kemana-mana. Udah di rumah saja. Itu tandanya kita berjodoh. Begitu. Saudara-saudara, mari kita belajar saling menghargai dan tidak saling melukai. Ketiga, ada perencanaan bersama tentang kebutuhan ekonomi kita, saudara. Ya, jadi rundingkan terutama kalau ada biaya yang cukup besar, mau beli rumah, atau mau kontrak rumah, atau mau nyicil rumah dalam jangka panjang, sekian tahun. Nah ini mesti jadi proyek keluarga, nggak boleh diputuskan satu pihak. Beli sesuatu yang harganya cukup mahal, entah mobil atau motor dan yang lain. Mau liburan bersama dengan keluarga, itu kan pengeluarannya harus dihitung baik-baik, apalagi kalau keuangan kita pas-pasan. Jangan dikit-dikit healing. Dikit-dikit healing. Begitu pulang healing, pusing, saudara. Gara-gara apa? Uangnya habis karena healing-healing melulu. Makanya kita ini harus runding dalam keluarga soal penggunaan keuangan. Apalagi kalau suami yang kerja, istri ibu rumah tangga. Jangan suaminya belaga. Kan yang saya cari duit saya. Udah saya aja yang mutusin. Saudara, dua menjadi satu, termasuk satu dompetnya, satu perencanaannya. Dan yang keempat, ada mesbah doa keluarga. Suka mendoakan satu dengan yang lain. Ada doa bareng. Sebab kalau kita saling mendoakan suami, istri, orang tua, berdoa untuk anak dan sebagainya. Ada pihak ketiga yang hadir, yaitu Tuhan sendiri. Dan Yesus satu-satunya pihak ketiga yang kalau dia hadir, tidak akan menceraikan keluarga kita, tapi merekatkan keluarga kita makin indah. Ayat terakhir, Mazmur 128, ayat 1 sampai 6 berbunyi demikian. Kita baca bersama, 2, 3. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Damai sejahtera atas umat Allah. Bila suami takut akan Tuhan, rajin ibadah, menghormati Tuhan, cinta Tuhan. Istrimu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Pohon anggur yang subur itu buahnya manis. Manisnya di mana? Di dalam rumah. Sekarang banyak istri manis di luar rumah. Bajunya manis, kosmetiknya bikin muka jadi manis. Ngomongnya manis, apa kabar? Shalom. Begitu ke rumah, seperti macan keluar dari kandang, menerkam orang yang ada di dekatnya. Tapi kalau suami takut akan Tuhan, istrinya manis dalam rumah. Anak-anaknya kumpul di sekitar meja makannya. Artinya apa? Ada kesehatian. Bahkan diberi pekerjaannya akan berhasil. Dan engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Sampai anak, menantu, cucu-cucu generasi yang berikutnya akan diberkati Tuhan. Saya percaya inilah kehendak Tuhan bagi keluarga kita. Keluarga yang takut akan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga karena kasih ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.